Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa la zalika minas sahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pada tanggal 15 Sa'ban masih diberikan kekuatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah sama-sama kita laksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Pertemuan pada pagi hari ini mungkin sedikit beda, karena biasanya kita membahas perihal perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mensiarkan agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan sedikit mengetahui tentang bagaimana Al-Quran itu harus dikuasai oleh seluruh umat Islam, baik secara membacanya juga tentang maknanya, sehingga kita sebagai umat Islam, Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah sebagai landasan hidup manusia, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Beberapa keistimewaan yang perlu kita ketahui antara lain adalah keistimewaan di dalam tilawah, yaitu sama atau artinya membaca.
Kemudian ada juga keistimewaan tentang tadabbur, yaitu merenungkan tentang hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran, dan keistimewaan yang terkait dengan tahfiz, yaitu menghafalnya. Dari 3 keistimewaan ini mungkin kita sedikit demi sedikit perlu kita mengetahuinya, sehingga benar-benar Al-Quran ini menjadikan yang telah disebutkan tadi adalah sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Keistimewaan tilawah atau membaca Al-Quran adalah sebuah kitab yang harus dibaca, bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Pahala yang Allah berikan tidak dihitung ayat per ayat atau per kata, melainkan huruf per huruf, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La aqulu harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan demikian maka begitu pentingnya kita memahami Al-Quran, dan pada pagi hari ini kita mencoba sama-sama belajar tentang keistimewaan tilawah ini. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka tilawah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata ta, la, dan wa, yang dalam bentuk dasarnya tala yatlu berarti membaca atau membaca dengan tartil, yaitu berurutan dan indah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bisa secara rinci mengetahui tentang tilawah ini, tilawah sesungguhnya didukung oleh 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita harus mengetahui tajwidnya, dan yang kedua mengetahui mahrajnya, sehingga tilawah kita betul-betul menjadi tilawah yang benar, tilawah yang bermakna, sehingga sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa setiap huruf adalah dibalas
dengan kebaikan minimal 10 kebaikan. Sebelum kita jauh membahas tentang tilawah, kita juga perlu mengetahui yang tadi saya sebutkan, yaitu apa yang terkait dengan tajwid, sehingga kita dapat memenuhi apa yang dimaksud dengan tilawah tadi. Pengertian tajwid berasal dari kata jawada yujawiddu tajwidan, yang berarti memperbaiki atau membaguskan. Dalam konteks membaca Al-Quran, tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap huruf diucapkan dengan makhraj, tempat keluarnya huruf, dan sifat yang tepat. Secara linguistik atau bahasa, tajwid berarti memperindah, memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu agar menjadi lebih baik. Ilmu tajwid di dalam Al-Quran adalah ilmu yang membahas secara melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran dengan benar, baik dari segi makhraj atau tempat keluarnya huruf, sifat panjang pendeknya bacaan, maupun aturan-aturan bacaan lainnya. Tujuannya adalah agar dalam rangka menjaga keaslian dan keindahan bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan tajwid, hukum mempelajari dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara kolektif atau fardu kifayah, di mana bagi sebagian umat Islam agar ada yang mengajarkan dan melestarikan ilmu tajwid tersebut. Kemudian wajib secara individu atau fardu ain bagi setiap muslim dalam membaca Al-Quran agar tidak mengubah makna akibat kesalahan bacaan tersebut. Oleh karena itu, dalam prinsip dasarnya makhrajul huruf menentukan tempat keluarnya huruf dari mulut atau tenggorokan. Kemudian sifatul huruf, mengetahui sifat-sifat huruf seperti tebal, tipis, atau tafhim atau tarkik, dengung atau gunah, dan lainnya. Ahkamul huruf atau hukum-hukum bacaan seperti idgham, meleburkan huruf, idhar, membaca dengan jelas, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ahkamul mad, yaitu panjang pendek bacaan seperti mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kemudian waqaf dan ibtida, yaitu aturan berhenti atau waqaf dan memulai atau ibtida di dalam membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, manfaat mempelajari tajwid
antara lain adalah membantu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian menghindari kesalahan bacaan yang bisa mengubah maknanya. Membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk dan indah dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkait dengan tajwid. Maka kita mungkin perlu juga mempelajarinya sedikit demi sedikit dan terus menerus tanpa henti, karena memang Al-Quran Allah turunkan kepada kita semuanya, kepada umat Islam melalui Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para sahabatnya, para ulama, dan hingga sampai kepada kita pada hari ini adalah sesungguhnya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dan dipahami, karena Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup manusia. Maka kalau kita tidak memahaminya, tentu kemungkinan kita berpedoman masih kurang tepat atau kurang pas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Tidak perlu kita khawatir kalau kita sudah sepuh, sudah lanjut usia, tapi semangat belajar untuk memahami Al-Quran menjadi kendur. Terkait dengan tajwid ini yang tadi telah disampaikan, juga di dalam tilawah ini kita perlu mengetahui tentang makhrajul huruf atau keluarnya huruf-huruf. Jamaah yang dirahmati Allah, makhrajul huruf berasal dari kata makhraj yang berarti tempat keluar, dan al-huruf yang berarti huruf-huruf. Jadi makhrajul huruf adalah tempat keluarnya setiap huruf hijaiyah dari mulut, kemudian tenggorokan saat kita mengucapkannya. Dalil tentang makhrajul huruf ini, tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan benar, termasuk menjaga makhraj huruf, terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, antara lain di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil atau perlahan-lahan dan jelas. Jamaah yang dirahmati Allah, kata tartil berarti membaca dengan benar, termasuk menjaga makhraj hurufnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka ia akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pentingnya membaca Al-Quran dengan benar, termasuk menjaga makhrajul huruf. Bagaimana hukum mempelajari makhrajul huruf?
Yang pertama adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dalam membaca Al-Quran untuk menghindari kesalahan yang dapat mengubah makna. Maka setiap orang menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah, sebagaimana tadi tajwid, bagi sebagian orang yang bertugas mengajarkan ilmu tajwid kepada masyarakat diperlukan pengetahuan yang luas dan mendetil tentang ilmu ini. Makhrajul huruf dalam ilmu tajwid dibagi menjadi 5 bagian utama yang mungkin perlu kita ketahui juga. Pertama adalah rongga mulut dan tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari bagian tersebut adalah alif, waw, ya yang berharokat panjang atau mad. Kemudian tenggorokan, aqsal halq atau pangkal tenggorokan, biasanya yang keluar adalah ha dan hamzah. Kemudian wasatul halq, tengah tenggorokan, ini huruf yang keluarnya adalah ain, ha, dan adnal halq atau ujung tenggorokan dekat mulut. Huruf yang keluarnya adalah ghain dan kha. Kemudian huruf-huruf yang keluar dengan alisan atau lidah, contohnya pangkal lidah dan langit-langit belakang, yang keluar hurufnya adalah qaf. Mungkin saya juga termasuk yang susah nih untuk mengucapkan qaf. Oleh karena itu kita tidak segan-segan belajar kepada siapapun untuk bertalaki namanya. Kalau bertalaki itu adalah melihat guru kita bagaimana cara mengucapkannya, sehingga ilmunya dari Rasulullah sampai kepada kita itu cara mengucapkannya sama, karena ilmunya sama. Oleh karena itu kita dalam belajar dalam membaca Al-Quran perlu bertalaki, sehingga kita memastikan apa yang kita ucapkan adalah sesuai. Tidak bisa kita belajar sekarang ini kan banyak belajar secara Zoom, belajar Al-Quran dengan Zoom. Kalau sepintas mungkin ya bagus, bisa ya. Tetapi sebenarnya yang memastikan kebenaran dan bisa disalahkan atau dibilang benar itu adalah dengan cara bertalaki. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ada taksin di sini sudah mulai berjalan, yaitu malam Jumat dan hari Senin pagi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk selalu mengontrol tentang cara membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut, baik selama ini kita masih berada atau kelak mungkin bisa dilanjut oleh generasi kita.
Kemudian pangkal lidah dan langit-langit tengah yaitu la. Dan tengah lidah dan langit-langit itu za, sya dan ya. Ujung lidah dan gusi atas itu so, za dan tha. Kemudian dua bibir atau as-safiyatain itu bibir atas dan bawah bertemu, itu paling mudah ya, atau ba. Kedua bibir menutup sepenuhnya, nah ini yang disebut mim. Kalau ba kan dua bibir tapi langsung kebuka ba gitu. Jadi tutup dulu baru buka. Kalau mim tutup, itu mim. Bibir sedikit membulat tanpa menutup rapat, yaitu huruf waw. Selanjutnya adalah al-khaisum atau rongga hidung atau gunnah, dengungan, yaitu terdapat pada huruf nun, mim yang bertasdid. Jadi nun ada di hidung sedikit ya. Untuk mempelajari ini dengan baik ya tentunya tadi yang saya sampaikan, kita perlu bertalaki ya kepada guru kita sehingga benar-benar ilmunya sesuai dari sejak dulu sampai hari ini, dari Rasulullah, para sahabat, kepada para tabi'in, para ulama, dan sampai hari ini keaslian dari bacaan Al-Quran tidak berubah. Kenapa? Kenapa kalau kita salah membaca maka akan berubah makna. Seperti ghairil ya, adalah bukan, tapi khairil adalah baik. Jadi khai dengan ghai itu sangat berbeda. Mungkin ada lagi misalkan huruf-huruf lain yang bisa kita mencermatinya sehingga kita benar-benar membaca Al-Quran itu adalah dengan kalimat atau kata-kata huruf yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, faedah dari mempelajari makhrajul huruf ini, pertama adalah menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan makhraj bisa mengubah makna, misalnya yang tadi salah satunya adalah ghain. Ini adalah misalkan haqqa gitu. Jadi ha dan qaf. Yang ha dibaca dengan benar, kemudian qaf atau kha itu tidak dengan benar. Jadi hanya seolah kha gitu. Itu sehingga akan berbeda artinya. Kemudian mendapatkan pahala dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian membantu memahami makna Al-Quran, di mana pembacaan yang benar membantu memahami pesan Al-Quran dengan baik. Selain itu juga meningkatkan kualitas bacaan atau tilawah dan tartil, membantu dalam membaca dengan indah sesuai dengan aturan tajwid.
Makhrajul huruf adalah ilmu yang sangat penting dalam membaca Al-Quran. Dengan memahami dan mengamalkan makhrajul huruf yang benar, kita dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan kaidah-kaidah lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang terkait dengan tajwid dan makhrajul huruf. Kembali kita ke pembahasan awal bahwa tilawah secara rinci adalah makna atau linguistik, makna linguistik atau bahasa. Tilawah berarti membaca, terutama dalam konteks membaca suatu dengan baik, benar, dan berkesinambungan. Dalam bahasa Arab, kata tilawah tidak hanya bermakna membaca biasa, akan tetapi juga membaca dengan memahami dan penghayatan. Dalam makna istilah atau syariat keislaman, dalam konteks Islam, tilawah sering digunakan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan tajwid. Tilawah bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga mencakup, mengikuti, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Allah dalam Al-Quran sering menggunakan kata tilawah untuk menggambarkan aktivitas membaca kitabnya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 121, orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya atau tilawah dengan sebenar-benarnya. Perbedaan tilawah dengan qiraah, tilawah lebih spesifik, mengacu pada bacaan yang memiliki nilai spiritual dan ibadah, terutama dalam konteks membaca Al-Quran. Sedangkan qiraah adalah istilah yang lebih umum untuk membaca dalam berbagai bentuk, baik bacaan biasa maupun bacaan ilmiah. Kalau kita sering dengar bahwa ada tilawatul Quran, gitu, membacanya qori dan qori'ah. Jadi barangkali itu yang membedakan. Jadi yang dipertandingkan itu tilawah itu dia membacanya, dia memahaminya, dan dia meresapi tentang mana-mananya. Sedangkan kalau qori'ah ya membaca saja. Jadi tilawah ini adalah berarti membaca dengan tartil dan penuh pemahaman. Di dalam Islam, jadi tilawah memiliki makna yang lebih dalam, yaitu membaca Al-Quran dengan baik, memahami dan mengamalkan isinya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memulai. Kalau yang belum mulai, kalau yang sudah mulai, mari kita sama-sama meneruskan. Terus jangan patah semangat, karena biasanya kalau belajar itu pertama rame-rame, semangat banyak, kuat, tetapi ternyata di dalam perjalanannya sangat banyak gangguannya, terutama gangguan tentang malas dan jenuh. Oleh karena itu,
mari kita sama-sama lawan kejenuhan dan kemalasan itu, sehingga Al-Quran yang sebagai petunjuk dan cahaya bagi kehidupan kita benar-benar dapat kita terapkan dan kita wujudkan. Karena dengan Al-Quran banyak sekali para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi teman di dalam kehidupan kita yang abadi tersebut. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran akan selalu ditemani oleh Al-Quran tersebut, baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu barangkali yang baru kita lakukan tadi malam ya, yaitu baca surah Yasin, ya kan? Kenapa harus surah Yasin sih gitu kan? Mungkin yang masih ada yang bertanya seperti itu. Maka kita perlu juga mengetahui bahwa kenapa sih surah Yasin? Bagi yang sudah paham ya alhamdulillah, tapi bagi yang belum atau lupa, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa kandungan dan makna serta keutamaan dari surat Yasin tersebut. Pertama yaitu nama Yasin digolongkan adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Temanya di dalam surat Yasin itu adalah keimanan kepada Allah, kemudian kenabian Nabi Muhammad SAW, hari kiamat, serta balasan bagi orang yang beriman dan kafir. Kandungan di dalam surat Yasin, di dalam ayat 1 sampai 12 merupakan kemuliaan Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Allah telah menentukan takdir setiap manusia. Kemudian di dalam ayat 13 sampai 32 terkait dengan kisah penduduk suatu negeri. Kisah 3 rasul yang diutus ke suatu negeri namun ditolak oleh penduduknya. Seorang laki-laki beriman datang mendukung para rasul dan menyeru penduduk agar mengikuti mereka. Setelah ia mati, Allah memasukkannya ke dalam surga. Kisah ini menunjukkan akibat buruk bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Ayat 33 sampai 50 yaitu bukti kekuasaan Allah. Berbagai tanda kekuasaan Allah di dalam alam semesta ini, seperti penciptaan tumbuhan, air dan matahari, juga bulan. Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat. Pengingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan. Ayat 51 sampai 83 yaitu tentang hari kiamat dan balasan di akhirat. Ditiupnya sangkakala sebagai tanda kebangkitan orang beriman mendapatkan surga, sedangkan orang kafir dihukum di neraka. Kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian makna dan hikmahnya dari surah Yasin tersebut, satu, meneguhkan keimanan. Surah Yasin menegaskan adanya kebangkitan setelah mati, kemudian memotivasi untuk berbuat kebaikan. Kisah laki-laki yang beriman mengajarkan keberanian dalam membela kebenaran, mengajak bertafakur. Allah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya
di alam semesta agar manusia merenungkan ciptaannya. Yang terakhir adalah keutamaan atau fadilah surah Yasin dan dalilnya. Surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa membacanya, Allah akan mencatat baginya pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2887. Faedah lain adalah Rasulullah SAW menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya pada pagi harinya. Hadis riwayat Nuaim dalam Al-Hilyah. Keutamaan surah Yasin sebagai atau bagi orang yang sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah surah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Karena membaca surah Yasin dapat meringankan sakaratul maut. Jadi pada saat melihat saudara kita atau teman kita sedang sakaratul maut, maka kita membacanya walaupun dengan pelan-pelan. Fadilah lainnya adalah membantu memenuhi hajat dan melancarkan urusan. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surah Yasin dengan niat yang baik dapat membantu seorang mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. Itulah barangkali yang menjadikan kenapa kita malam Jumat membaca surah Yasin. Tapi justru kalau bisa kita lakukan secara rutin, kita membacanya setiap malam, karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita membacanya malam hari, maka pagi harinya kita diampuni segala dosanya. Seperti orang yang membaca istighfar, ya, istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan selanjutnya. Apabila dibaca pagi hari, maka apabila siangnya meninggal, maka sudah diampuni dosanya. Banyak hal-hal yang baik yang dapat kita amalkan, salah satunya adalah surat Yasin tersebut. Karena surat Yasin sebagaimana dijelaskan tadi, begitu banyak makna dan faedah yang terkandung di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya atau mengoreksi kesalahan dan kehilapan saya dalam menyampaikan, kami persilahkan. Baik, karena memang waktu suruk sudah sampai, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.